Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Santri RB yang kali ini kita akan membahas mengenai ilmu tajwid lanjutan dari pembahasan sebelumnya. Dan kali ini yang akan kita bahas lumayan agak susah untuk difahami. Jadi nanti diperhatikan dengan baik apa yang akan saya sampaikan. Nah, kita mulai dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai babul idgham. Atau bab tentang idgham. Nah, idgham yang kita bahas kali ini berbeda dengan idgham yang sudah kita bahas di sebelum-sebelumnya. Yang sebelumnya pernah kita bahas idgham bihunah, idgham bilahunah. Kemudian ada idgham mithlain. Nah, yang kali ini idghamnya tidak terkait dengan hukum nun mati atau tanwin dan juga tidak terkait dengan hukum mim sukun. Tapi idgham di sini bisa disebut dengan idgham harfi atau idghamnya huruf. Idghamnya huruf di sini nanti akan berjumpa antara huruf satu dengan yang lain yang akan menimbulkan hukum idgham. Kalau pengertian idgham sendiri sudah lazim kita beberapa kali saya sampaikan, yaitu idgham itu artinya memasukkan. Nah, jadi nanti yang dimasukkan yaitu huruf yang ke dalam huruf yang lain. Nah, di sini akan kita bahas. Nah, di bab idgham ini yang akan kita bahas yaitu 3 macam idgham. Yang pertama disebut dengan idgham mutamatsilain. Yang kedua, idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain. Dan kemudian yang ketiga, idgham mutaqaribain. Idgham mutamasilain, idgham mutajanisain, dan juga idgham mutaqaribain. Nah, yang akan kita bahas yang pertama yaitu idgham mutajanisain atau idgham mutamasilain. Mohon maaf, idgham mutamasilain. Di bab sebelumnya, di bab mim sukun pernah kita singgung mengenai pengertian mutamasilain. Tapi ketika di mim sukun, idgham itu menggunakan istilah idgham mithlain. Itu sama sebenarnya dengan idgham mutamasilain. Cuman kalau di idgham mithlain itu karena dia di bab mim sukun, dia terkhusus untuk huruf mim sukun yang bertemu dengan mim. Maka disebut idgham mithlain atau idgham mimi kemarin. Nah, sekarang untuk idgham mithlain sendiri pengertiannya secara umum yaitu apabila ada dua huruf yang sama jenisnya dan juga sama makhrajnya, atau biasanya disebut dengan sama sifatnya dan juga sama makhraj. Sifat itu apa? Sifat itu bentuk hurufnya. Makhraj itu apa? Makhraj itu tempat keluar hurufnya. Nah, jadi ketika ada dua huruf yang sama sifatnya, bentuknya, dan juga sama makhrajnya, berarti apa? Hurufnya sama. Nah, apabila ada huruf sama, itu bertemu dua huruf ini, maka itu disebut mutamasilain. Contoh seperti ba bertemu dengan ba. Nah, seperti ba dengan ba, dal dengan dal. Nah, ini ba dengan ba, dal dengan dal, zal dengan zal, dan lain sebagainya. Itu berarti nanti akan timbul hukum mutamasilain. Nah, akan timbul hukum mutamasilain. Nah, ini akan kita beri contoh agar lebih mudah dalam memahaminya.
Ini yang akan kita bahas satu dulu karena ini sangat sulit. Nanti kita bahas satu persatu. Jadi satu dulu idgham mutamatsilin akan kita bahas, kita kasih contoh dan kita beri keterangan, kita beri penjelasan agar bisa dimengerti. Karena ini nanti kalau langsung 3 itu memang tidak banyak tapi pemahamannya agak sulit. Nah, yang sekarang idgham mutamatsilin dulu. Tadi idgham mutamatsilin apabila ada 2 huruf yang bertemu, hurufnya sama, sifat dan makhrajnya atau bisa disebut dengan huruf yang sama bertemu, maka disebut idgham mutamatsilin. Seperti contoh di sini ba dengan ba. Seperti contoh idrib bi'asoka. Nah, ini ba bertemu dengan ba. Idrib bi'asoka. Idrib bi'asoka. Harusnya kalaupun tidak dibaca idgham, ba ini kan harusnya qalqalah, idrib bi'asoka, tapi tidak seperti itu. Bacanya ba langsung dimasuk, ba yang pertama ini dimasukkan ke huruf ba yang kedua, diidghamkan. Nah, makanya disebut dimasukkan itu diidghamkan. Maka bacanya idrib bi'asoka. Contoh yang lain seperti idzahaba. Zal bertemu dengan zal, idzahaba. Nah, seperti itu. Nah, kemudian contoh yang lain seperti contoh qad dakhalu, qad dakhalu. Qad dakhalu. Harusnya kan qad dakhalu, tapi dibaca qad dakhalu karena dal yang pertama masuk ke huruf dal yang kedua, diidghamkan. Nah, itu disebut bacaan idgham mislain. Ada nggak huruf lain jika bertemu maka tidak disebut idgham mislain? Ada. Itu dengan contoh ketika huruf ya bertemu ya, tapi ya yang pertama didahului dengan harokat kasroh, ya. Ya pertama didahului dengan harokat kasroh atau wawu dengan wawu. Wawu yang pertama yang mati tadi didahului dengan harokat domah. Itu tidak boleh diidghamkan. Nah, itu ada pengecualian di bab idgham mutamatsilin ini. Ketika ada ya bertemu dengan ya, tapi ya yang mati itu didahului dengan harokat kasroh, atau wawu bertemu dengan wawu, wawu yang mati atau wawu yang pertama didahului dengan harokat domah, maka tidak boleh diidghamkan dengan alasan jika diidghamkan maka akan menghilangkan hukum matnya atau hukum panjangnya. Nah, seperti itu. Seperti contoh di sini idgham mutamatsilin. Misalnya fi yaumin, ya mati didahului dengan harokat kasroh kemudian bertemu dengan ya, fi yaumin. Nah, seperti contoh di sini. Fi yaumin, fi yaumin. Harusnya kalau diidghamkan kan fi yaumin, tidak dipanjangkan fa-nya. Tapi karena ini tidak masuk karena didahului dengan harokat kasroh, maka dia tetap dibaca idhar, dibaca jelas dengan fungsi untuk menunjukkan bahwa itu bacaan mat tabi'i atau bacaan yang dibaca panjang. Kemudian isbiru wasobiru. Nah, seperti itu. Isbiru. Nah, isbiru wasobiru. Nah, ini wawu tidak diidghamkan ke wawu yang setelahnya karena didahului dengan harokat domah. Dan ini tadi ya tidak diidghamkan ke ya yang ini karena didahului dengan harokat kasroh. Nah, itu seperti itu.
ada pengecualian jika dua huruf bertemu tidak dibaca idgham mutamasilain, yaitu untuk huruf ya dan huruf wawu. Jika ya didahului huruf harokat kasroh, jika wawu didahului dengan harokat domah, maka tidak. Tapi ketika ini didahului dengan harokat fathah, maka dia tetap, maka tetap diidghamkan. Jadi tetap diidghamkan. Misal ini misal seperti ini ya, lafadznya memang tidak ada, ini kita contohkan aja, fayyaumin. Nah, itu tetap diidghamkan karena dia tidak menunjukkan mat, tidak menunjukkan panjang. Nah, jadi dengan syarat tadi yang didahului kasroh untuk ya, didahului domah untuk wawu, maka tidak diidghamkan. Nah, kemudian untuk mutamasilain ini juga dibagi dua. Yang pertama disebut mutamasilain shoghir, dan yang kedua disebut mutamasilain kabir. Nah, mutamasilain shoghir itu apa? Ya, yang seperti tadi. Jika dua huruf bertemu, yang pertama mati, yang kedua hidup, maka diidghamkan ke huruf kedua. Huruf pertama diidghamkan ke huruf yang kedua, maka disebut idgham mutamasilain shoghir karena yang pertama mati. Tapi jika kedua-duanya hidup, dal dengan dal itu hidup, maka tidak disebut dengan idgham mislain shoghir, tapi disebut dengan idgham mislain kabir. Dia tidak dibaca idgham. Seperti contoh annahu huwa gitu. Annahu huwa tidak boleh dibaca annahuwa, tidak, tapi annahu huwa. Nah, itu contoh untuk idgham mutamasilain kabir. Seperti contoh lagi manasikakum, tidak dibaca manasikum tapi manasikakum. Hidup semua karena menunjukkan ada harokat hidup, tidak harokat mati, dan dia tidak bisa diidghamkan. Itu seperti itu bacanya. Jadi untuk yang wajib diidghamkan itu yang idgham mutamasilain shoghir apabila dua huruf bertemu, yang huruf pertama mati, huruf yang kedua hidup, hurufnya sama ya, huruf pertama mati, huruf kedua hidup, maka dibaca idgham mutamasilain shoghir dengan pengecualian ya mati bertemu dengan ya, tapi ya yang mati didahului kasroh, wawu mati bertemu dengan wawu, tapi wawu mati didahului dengan domah, maka tidak boleh dibaca idgham mutamasilain, harus dibaca idhar. Nah, idgham mutamasilain ada shoghir, ada kabir. Nah, ini mudah-mudahan bisa dimengerti. Sebelum nanti di video selanjutnya kita akan membahas tentang idgham mutajanisain dan idgham mutaqaribain. Ini hukum ini agak susah untuk difahami karena bukan tentang hukum seperti nun ataupun memati ataupun tasdid dan lain sebagainya, tapi ini karena kita merinci dari huruf dengan huruf ataupun huruf yang berbeda dengan huruf yang berdekatan makhrajnya. Nah, seperti itu nanti yang akan kita bahas. Cukup untuk kali ini. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.